Oke, selamat sore, Gangsar. Kita sudah berada di Taman Hutan Kota Balas Klumprik sore ini. Dan kita sudah bersama dengan Ki Durga Kelana. Bagaimana kabarnya, Ki? Alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat. Oke, di sore ini kita akan membahas tentang penarikan dari gaman atau barang goib. Apakah itu benar adanya ataukah itu hanya rekayasa semata? Tolong kita tunggu jawaban dan penjelasan dari Ki Durga Kelana. Monggo, Ki. Selamat sore, Polo Kinase. Menjawab pertanyaan yang ditanyakan sama Mbak Elsera tadi itu tentang penarikan benda pusaka itu adalah rekayasa. Kenapa kok bisa dibilang rekayasa seperti itu, Ki? Tapi tidak semua rekayasa. Ada yang itu benar, ada yang rekayasa. Tapi kebanyakan rekayasa. Dan itu semua ada ciri-cirinya kok. Monggo, apa itu ciri-cirinya, Ki? Kalau yang ciri-cirinya itu yang asli itu tidak semudah yang dibayangkan atau yang kita lihat. Jadi kita itu kalau narik pusaka yang asli itu ada ritualnya. Oh gitu. Ada ritualnya. Jadi tidak semua bisa ditarik. Tapi kalau yang kayak di TV-TV itu kebanyakan rekayasa. Kadang-kadang ada kalau untuk keperluan konten itu biasanya ditancepin. Jadi dipasang benda-benda tersebut dengan sengaja. Dengan sengaja. Itu kan untuk keperluan konten atau hiburan semata kan untuk sifatnya. Hiburan, betul. Ya. Tapi kalau untuk yang asli biasanya malah nggak dikontenin karena kan kita ngambilnya itu kan seketika itu. Jadi nggak ada preparean. Iya, nggak mungkin langsung tiba-tiba gaman atau benda-benda yang itu mengandung mistik tadi bisa tiba-tiba keluar ya, Ki ya. Itu. Nah, di Indonesia ini kebanyakan kayak media sosial menampilkan kayak gitu itu semuanya konten. Kebanyakan seperti itu ya, Ki. Hiburan, iya. Karena ya tadi kalau kita mau ngambil pusaka itu benar-benar kita harus ritual dulu, kita harus izin prosesnya dulu. Iya. Agak-agak ini ya. Kita ibaratkan kompleks. Kalau saya ngambil katakanlah gelangnya Mbak Noni ya. Iya. Saya royok gini, apakah dikasih? Enggak, pasti saya menolak, marah. Pasti kan ada perlawanan. Sama ketika kita ngambil barang-barang goib, pusaka atau gaman atau dan yang lainnya itu. Ya seperti itu. Enggak semudah yang kayak kita lihat di TV-TV. Baik. Ini langsung muncul. Menarik, Ki. Ya. Itu. Jadi semua itu ada prosesnya dan harus ada effort yang lebih. Ada ritual-ritualnya juga, mantra-mantra untuk penarikan pasti itu. Dan ada ritualnya dan kita juga harus deal-dealan sama yang punya barang itu. Dia mintanya apa supaya barangnya nego lah istilahnya. Bagaimana supaya bisa ditarik. Karena pada umumnya itu tidak ada yang gratisan. Gitu. Ya seperti tadi yang ibaratkan saya tadi ke Mbak Elsera tadi. Saya minta barangnya sampean. Kan enggak harus dikasihkan kan pasti ada perdebatan, ada pertarungan. Kalau kita ngeroyok effort, perjuangan, pengorbanan gitu-gitu ya, Kia. Oke. Nah, saya ada teman. Baik. Pelaku dia itu mafia penarikan barang goib. Saya jadi penasaran, Ki. Tadi saya ketemu beliau di tengah-tengah sana tadi. Di sana, Ki. Oh. Iya, di hutan kota Balas Klumprik tadi. Bagaimana kalau kita coba untuk menemui beliau ke sana, Ki? Monggo, silakan kita cari. Monggo, nanti mari. Kita bisa berdiskusi dengan beliau karena dia adalah pelakunya sendiri. Ini sangat menarik, Ki. Kita harus bertemu beliau supaya kita mendapatkan banyak informasi dari beliau. Biar kita bisa terungkap semua, enggak dibodohi sama konten-konten yang seperti itu. Oke, mari Ki, silakan. Monggo. Ya, Pak. Nah, itu Pak Esra. Oh, nggih. Saya. Alhamdulillah bisa ketemu dengan beliau. Barang-barang goib. Mafia barang goib. Assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam. Ki Panembahan Mulyo Jati. Akhirnya kita bisa ketemu, sehat-sehat ya, Ki ya. Ini pertama kali saya bisa ketemu dengan beliau.
Ini akan menjelaskan tentang mafia benda gaib ya Ki ya, betul ya. Bagaimana Panembahan Mulyo Jati bisa Anda menjelaskan mengenai hal berikut? Ya, Rekayasanya, monggo. sebenarnya ini apa ya, rahasia ya. Tapi ya kalau memang ditutupi terus, kasihan nanti orang-orang yang pinginnya dapat seperti itu ya, ingin dapat mustika atau pusaka, ya ternyata hanya rekayasa. Nah, Banyak ketipu ya. Ya banyak ketipu lah. Jadi kasihannya. tujuan saya menjelaskan ini hanya untuk edukasi. Edukasi, pengetahuan. Ya, iya, jangan pernah percaya. Jangan pernah percaya, itu semuanya rekayasa. Rekayasa. Dan itu akan terus berkembang jika kita tidak memutus, kan begitu. Betul. Makanya di saya mencoba menjelaskan, menceritakan pengalaman saya sendiri waktu ya seperti itu, menarik istilahnya, menarik benda-benda gaib ya sebenarnya. Itu. Mau diceritakan pengalamannya gimana? Ya, jadi kisah itu sekitar tahun 2001, 2002 mungkin ya. Jadi 25 tahun yang lalu. 25 Iya. tahun yang lalu. Jadi awalnya itu saya punya teman yang suka suka barang-barang gaib yang klinik-klinik gitu ya. Nah, kebetulan saya kenal, bercerita bahwa dia barusan bermimpi, mimpinya itu untuk mengambil pusaka di suatu tempat. Nah, kebetulan karena saya sudah lama ya berkecimpung di dunia itu, saya punya banyak teman. Kemudian saya tawar teman saya itu, sebut saja teman saya namanya si Juri gitu ya. Ya. Yang mimpi itu namanya Juri. Juri ini saya ajak ke teman yang bisa menarik barang-barang gaib. Singkat cerita, saya ke sana bertemu dengan ya sebut saja namanya itu Adel, ya Mas Adel yang bisa menarik. Dia Juri bercerita, setelah bertemu bercerita bahwa saya bermimpi. Singkat cerita, kedatangan pertama Juri bersama saya ke Mas Adel ini bercerita tentang mimpinya gitu. Nah, yang jadi menarik itu ketika Mas Adel ini bisa menebak panjangnya pusaka, berapa jumlah loopnya, sampai sedetailnya dia tahu. Saya sendiri walaupun berkecimpung di dunia itu karena saya bukan praktisi ya, saya hanya ya sekedar ikut-ikutan, ikut teman, ikut apa, ikut kumpulan lah, iya. Ya ikut rombok, ikut apa ya, klub teman saya gitulah, ikut apa, bukan komunitas sebenarnya. Ya saya bukan paguyuban, pokoknya karena saya sering berkecimpung dengan orang-orang seperti itu gitu loh, para praktisi. Jadi saya kaget loh, kok bisa tahu gitu loh, kok bisa tahu detail seperti yang diimpikan. Karena penjelasan dari Mas Adel ini rinci, si Zuri ini tertarik gitu loh. Kemudian si Adel ini memberi ngomong ke Zuri, tolong kamu bawakan sedikit tanah yang ada di daerah itu. Oke, nggak cerita. Setelah perbincangan selesai, Zuri pulang, saya masih di situ. Saya bertanya, kan itu teman saya si Adel itu ya. Saya bertanya, loh, kamu mau narik barang itu tak? Kok sampai pakai syarat tanah segala? Dijawab sama si Adel, laupo, buat apa? Kalau bahasa itu buat apa? Saya narik itu sudah nggak zamannya. Nah terus, ya tak tukokno, ya tak belikan nanti. Nah di situ loh, baru saya terbuka. Oh ternyata hal-hal seperti ini sebenarnya rekayasa. Tapi saya masih penasaran endingnya bagaimana waktu itu. Kemudian pada pertemuan kedua, si Zuri datang sambil bawa tanah yang diminta oleh si Adel. Tanah diberikan, kemudian si Mas Adel ini ngomong, ini butuh satu lagi minyak. Nah, minyak untuk sebagai syarat yang namanya barang gaib itu kan pasti
ada yang bau-bau wangi dan Parfum. ya seperti itu kayak dupa segala macam. Aromaterapi. Ya ini ada minyak. Saya lupa ya, Hmm. saya lupa namanya itu. Lupa. Jadi satu paket gitu kayak ada kotaknya gitu. Nah, Mas Adel ini ya sebenarnya nggak terlalu, kan kadang-kadang itu praktisi itu kadang-kadang kan kesempatan untuk mengeruk uangnya calon korban ya. Tapi di situ Mas Adel tidak. Jadi masih punya kesempatan, kamu mau beli sendiri minyaknya atau saya belikan. Padahal yang saya tahu biasanya ya sumber pendapatan utama dari praktisi-praktisi abal-abal ini ya, yang mafia-mafia ini ya ambilnya di uang-uang minyak. Iya. Nah, kemudian si Zuri ini ngomong, ya sudah saya cari dulu aja mas. Ya kamu cari biasanya di Ampel. Singkat cerita Zuri pulang, kemudian pada kejahatan ketiga Zuri ngomong, ternyata minyaknya itu ada, tapi harganya selangit. Mahal. Iya, banyak mahal sekali itu mbak. Ditanya sama Mas Adel itu berapa kamu dapat harganya? 21 juta. Wow, fantastis. Iya, yes. Kan barang-barang seperti itu kan bukan barang apa namanya itu yang sering dibeli kan ya, jarang-jarang. Jadi ya, dan juga nggak ada harganya, jadi mereka jual juga seenaknya gitu loh, karena tahu orang yang beli itu pasti butuh. Ya, betul. Dan kalau biasanya ada satu secara psikolog itu nggak boleh nawar kan gitu ya, jadi mesti bayar Maharnya itu iya fix. mas. Nah ditanya sama Mas Ade, kamu sudah beli belum? Belum mas. Baik, kalau memang belum beli, ini saya tawarkan saya bantu atau bagaimana. Kalau saya bantu 1.500.000 gitu. Jauh ya harganya ya. Jauh banget, jauh banget, jauh banget. Jadi ya gitu itu kan namanya kelompok ya Kia. Mesti biasanya gitu paling ya dibagi itu. Dibagi pasti. Nah, terus si Suri setuju. Nah, sebelum Suri pulang, si Mas Adel ini pesen sama Zuri, kamu datang di hari, saya lupa ya, anggaplah katakanlah Selasa Kliwon gitu ya. Keramat gitu ya. Pokoknya iya, pokoknya hari itu dengan hari kita hadir ya, dengan hari yang dijanjikan itu selisihnya sekitar 2 minggu, 14 hari. Saya diem aja, karena memang saya terus terang memang baru pertama kali mengikuti proses ini, walaupun saya ngikutin proses tapi nggak mulai awal gitu. Iya nggak detail, paling ya ikut-ikut temen itu di satu tempat terus narik-narik barang gitu aja, nggak detail seperti ini ada korbannya dan ada pelaku segala macam gitu. Nah akhirnya Zuri pulang, saya masih penasaran kan, saya tanya sama Mas Adel itu, kok kamu beri waktu hari itu, apakah memang hari itu hari yang keramat? Jawabnya dengan santai sambil tertawa, ya enggak ya, selesainya pesenannya hari itu, 1 hari sebelum itu pesenannya itu. Oh alah itu. Kemudian singkat cerita lagi itu datang lagi di hari yang ditentukan ya, hari keempat kedatangan yang keempat itu. Jadi proses ini memakan waktu 4 kali kedatangan. Pakai pertemuan, iya. Nah, itu di prosesinya itu ritualnya ada di kos-kosan itu ya. Nah, jadi ruangannya kecil ya, kos-kosan itu paling ruangan tamunya sekitar 3 kali 3, nggak sampai paling sekitar 2 kali 2 lah. Kecil banget ya. Jadi posisinya itu Mas ada di depan saya, di depannya itu ada kain yang dibentang, sebelahnya itu ada bunga-bunga, kembang-kembang gitu ya, mawar segala macam, itu ukur rampis istilahnya. Terus sama minyak. Nah terus itu yang sebelah saya ini Zuri. Nah sebelum diadakan ritual itu si Mas Adel ini ngomong sama Zuri itu, bener ini minyak yang kamu lihat kemarin di Ampel? Iya bener mas, betul. 21 juta itu mas. Mas Adelnya cuman ketawa gitu, sesenyum lah. Oke, sekarang kata Mas Adel, untuk mempercepat prosesinya supaya keinginan Mas Zuri terkabul, nanti saya pada sepositor dibantu doa ya, doa yang
Mas Zuri yakini. Keyakinan berarti. Iya, saya yakin. Di situ sebenarnya saya udah kayak merinding gitu loh, kayak masuk ke satu dunia lain yang alaman yang iya tadi bener lah, kayak ono deg-degan gitu loh, deg-degan gitu. Tegang. Seperti apa nanti datangnya pusaka itu, iya. Oke, kemudian kain itu digelar, Kain apa itu? kain kafan, kain putih, Putih. iya putih, Mori ya berarti. mori, iya, mori, kemudian dikasih bunga tadi yang kayak kembang mawar, segala Ya. mawar melati dan gading segala macam Kecukupan. itulah. Iya, saya nggak apa itu disebar di kain yang sudah dibentang tadi, kemudian minyak dibuka dan dipecah. Dipecah kan berarti kan basah itu ya. Itu ditutup kainnya, ditutup Mbak Sera ya, ditutup kainnya. Kemudian setelah pada saat dia meletakkan apa helai terakhir penutupan ini kok kebetulan ya, entah kebetulan entah sudah disetting saya kurang tahu, itu tiba-tiba lampu kos-kosan tuh Mati. gelek, iya mati. Nah, tapi nggak lama itu, begitu ya nggak sampai 1 menit, nggak sampai itu menyala. Nah, ketika menyala itu Mas saya bilang sama Zuri, monggo jenengan buka sendiri. Nah, dibuka sama Zuri itu kain itu. Loh, ketika dibuka saya itu loh, walaupun lama bergaul dengan orang seperti itu, ya kaget. Tidak ada berarti. Ada. Saya lagi heran. Naruhnya kapan? Kok nggak ada pergerakan? Dan hanya waktu jam sepersekian detik itu. Ya, nggak sampai 1 menit lah, bukan sepersekian detik ya. Cepat sekali ya. Cepat sekali, nggak ada pergerakan, Ki. Itu yang bagi saya itu apa ya? Satu kelebihan lah. Ya. Kecepatan tangan atau apa saya kurang tahu. Wong itu kain ditutup bisa posisi itu enggak bergeser atau apa, dibuka langsung ada. Padahal pada saat nutupnya itu ya diketahui bersama-sama itu. Dari awal kainnya kelihatan datar atau datar. Wong itu kan dibentang dari awal itu Mbak Noni ya. Itu semua orang itu melihat semua. Kita bertiga melihat, jadi kain dibentangkan itu, gelar itu tahu semua, enggak ada apa-apa. Terus penempatan ugo rampit yang tadi saya sebut itu ya, minyak dan segala macam, ya ada semua. Jadi fair lah, fair. Iya. Nah, yang saya heran itu kenapa nggak sampai 1 menit ya itu dibuka loh, bisa muncul. Luar biasa. Nah, terus aneh. karena barangnya itu sesuai ya, senang banget Zuri. Dikasih lah tambahan uang gitu itu untuk dia ngerokok ya. Nah itu dia pamit pulang. Oh ya, jadi pada saat kedatangan ketiga ini cerita ya. Yang ketiga itu kan ya kasih uang ya Zuri, yang 1,5 juta itu. Saya dikasih itu. Iya, saya dikasih sama Mas Adel itu, kalau enggak 500 ya 300, saya lupa 25 tahun yang lalu. Uang tutup mulut. Ya enggak tahu, saya senang banget tuh. Iya. Senang banget ya. Kayaknya pulang, terus setelah Zuri pulang baru cerita bahwa itu semua ya rekayasa. Cuman saya bertanya, kok bisa ada sampai almarhum dia enggak tahu, saya enggak tahu. Tapi ada yang aneh yang menurut saya yang bikin jadi pertanyaan itu, kenapa waktu saat si Mas Zuri bercerita tentang dia bermimpi mengenai gaman atau senjata itu tadi, kok bisa sesuai gitu loh gambarannya dari Mas Adil tadi mengenai oh ukurannya segini, bentuknya seperti ini, kok bisa pas gitu, bagaimana? Iya gini, Mas Adil ini walaupun praktisi ya, memang sebenarnya dia praktisi bener, bukan apa-apa. Cuma kalau urusan penarikan dia memang sebenarnya nggak mau memang. Hanya karena pada saat itu ya karena saya yang bawa ya sudah diwujudkan gitu loh. Jadi apakah bisa disebut itu membuat replika yang menyerupai dari apa yang dimimpi tersebut? Iya, memang betul. Jadi Mas Adil ini selain praktisi, dia itu juga gemar membaca. Baik. Jadi dia punya buku tentang keris itu. Jadi dia dengar gitu aja ya, begitu keris apa gitu dia bisa tahu secara detail karena dia membaca detail sampai dari lekuknya, apa luknya itu ya, terus pamornya, terus apa namanya
handle-nya ini kalau biasa bilang itu detail dia karena dia membaca gitu. Nah, kok kebetulan ya apa namanya ya cocok sama yang diimpikan sama Itu yang buat desainnya dan lain-lain itu juga Mas Adil gitu. Untuk membentuk enggak, wujudnya. jadi udah pesan jadi ada ahlinya yang lain. iya, jadi kayaknya mereka itu satu apa ya, karena satu komunitas jadi ada Bagiannya punya masing-masing. iya, banyak bagian Betul, masing-masing. Tim. Jadi ketika dia bilang gitu sudah tahu terjemahnya seperti apa. Baik. Jadi seperti itu Mbak Noni dan Ki Durga Kelana ya. Saya berharap cerita saya ini bisa membuka wawasan dari para apa ya yang nonton lah viewer ya pecinta Bolokinasi ya channelnya ya pecinta Bolokinasi itu tidak ada sesuatu yang instan dan tidak ada hal-hal yang tarik menarik seperti itu menurut saya kurang tahu di luar sana saya enggak, tapi yang saya alami seperti itu. Jadi kalau apalagi kalau sudah terkait masalah minyak harganya puluhan juta, mending dihindari. Iya, enggak masuk akal. Enggak masuk akal. Betul, Ya, betul. Memang semua itu penuh dengan trik dan rekayasa. Untuk mendapatkan atensi publik dan juga keuntungan tentunya. Keuntungan yang pasti. Zaman dahulu kan enggak ada, belum sosial media belum. Iya, sosial media juga belum. Orang gitu kan enggak terlalu care sama apa, enggak terlalu fokus sama namanya channel YouTube gitu, Mbak Noni. Ada memang. Iya, langsung on the spot gitu. Iya, memang tujuannya ya untuk cari uang gitu, gampangannya seperti itu. Nah, ya untungnya saja kok ketemu dengan ini Mas Adel ya. Kalau orang lain ya bisa puluhan juta itu. Bisa lebih parah. Parah itu ya, yakin separah itu. Itu pengalaman saya Mbak Noni dan Ki Durga Kelana. Sampun. Ya saya Ki Panembahan Mulyo Jati. Terima kasih. Terima kasih. Ya, menarik sekali. Ya, sama-sama, semoga bermanfaat bagi Bolokinasi dan semua teman-teman. Ya, agar tidak tertipu lagi. Iya, betul. Yang berurusan dengan goib. Ya, saya Elsera, Ki Panembahan Mulyo Jati dan Ki Durga Kelana pamit undur diri dulu dari hadapan teman-teman semuanya. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.